Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Agus Ahmad, SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata yang sudah saya lakukan dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni SPD sebagai fasilitator saya dan juga kepada pengajar praktik saya Ibu Ria Rahmawati SPD yang sangat sabar dalam membimbing saya dalam mengikuti pembelajaran calon guru penggerak. Latar belakang perkembangan zaman dan teknologi adalah fenomena krisis karakter sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi memudahkan mereka mengakses tren budaya luar yang tanpa mereka kaji adalah apakah sesuai dengan budaya ataukah tidak. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan profil pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sesuai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Tujuan dari aksi nyata 1.4 adalah yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebijakan dan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Yang keempat, memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, memahami penerapan segitiga restitusi. Yang keenam, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Yang ketujuh, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang kedelapan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kesembilan, menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Dan tujuan terakhir adalah mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Tolak ukur. Peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab.
Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajar atas masalah yang pernah dihadapinya. Dan terakhir, tolak ukur adalah peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Eliminasi tindakan. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Yang selanjutnya, guru berkolaborasi dengan peserta didik membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang selanjutnya, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, menjadikan kesepakatan kelas menjadi pembiasaan positif dan aksi nyata di kelas atau di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, memasang keyakinan kelas. Yang selanjutnya lagi, mempraktekkan segitiga restitusi. Dan terakhir, menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi nyata 1.4 adalah yang pertama, kerjasama orang tua di rumah sebagai lingkungan pertama untuk menerapkan budaya positif siswa. Yang kedua, warga sekolah sebagai teladan dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kerjasama kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Adapun deskripsi aksi nyata yang telah saya laksanakan adalah untuk dapat terlaksana. Aksi nyata ini, langkah pertama yang kami lakukan adalah kami menyampaikan rencana diseminasi budaya positif yang diajukan oleh CGP SMP Negeri 4 Dinti Teladas. Selanjutnya, kami mempersiapkan kegiatan diseminasi yang meliputi materi dalam bentuk PowerPoint, undangan, daftar hadir, dan lain-lain. Kami juga melakukan koordinasi dengan tim terkait, diantaranya tim sarana prasarana, tim multimedia, tim konsumsi, dan lain-lain. Sasaran diseminasi budaya positif adalah Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan SMP Negeri 4 Dinti Teladas sejumlah 15 orang, dan dihadiri oleh Bapak Kepala SMP Negeri 4 Dinti Teladas. Kegiatan diseminasi budaya positif dilaksanakan pada hari Senin 20 Oktober 2023 dan dihadiri oleh kepala sekolah dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam sambutannya, kepala sekolah menyampaikan bahwa diseminasi budaya positif merupakan kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan oleh CGP SMP Negeri 4 Dinti Teladas, yang harapannya dapat mengimplementasikan budaya positif di SMP Negeri 4 Dinti Teladas. Kepala sekolah juga menyampaikan akan terus mendukung apabila kedepannya kami CGP akan ada kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pengembangan pembelajaran. Peserta seminar antusias menyimak materi seminar hingga seluruh materi selesai disampaikan oleh CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Dinti Teladas. Hasil aksi nyata. Rangkaian kegiatan aksi nyata dalam diseminasi budaya positif
yang dilakukan oleh CGP SMP Negeri 4 Dente Teladas menghasilkan pemahaman dari pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah mengenai implementasi budaya positif di sekolah, khususnya dalam menyusun keyakinan kelas dan restitusi, sehingga akan tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan serta berpihak kepada murid. Pembelajaran yang didapat dari aksi nyata. Hal yang saya dapatkan dalam kegiatan diseminasi budaya positif adalah kolaboratif. Saya CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Dente Teladas terus bekerja sama dengan dan berkolaborasi untuk dapat terlaksananya kegiatan diseminasi ini. Yang diharapkan ke depannya saya juga dapat berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah untuk terus dapat mengimplementasikan budaya positif di SMP Negeri 4 Dente Teladas. Seluruh warga sekolah harus terus berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi sebagai prakarsa perubahan dalam menguatkan karakter positif dalam mencetak generasi yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan. Rencana saya ke depan akan terus berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid demi dapat menuntun siswa agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Besar harapan kami akan terus adanya perbaikan dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Kami terus melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah, teman, CGP SMP Negeri 4 Dente Teladas, dan seluruh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Dente Teladas mengikuti pelatihan serta belajar mandiri dari berbagai sumber terkait pengembangan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, serta berupaya terus dapat mengimplementasikan budaya positif melalui keyakinan kelas demi terwujudnya visi dan misi dalam mencetak generasi yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Ini adalah dokumentasi budaya positif dalam acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid itu sendiri untuk membuat kesepakatan kelas di kelas tersebut. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Oke, Ipal sama Gemboro kan tadi udah cerita ya
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasil saya, Ibu Sri Wahyuni SPD, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Dia Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.